cara ahli tasawuf di dalam berusaha untuk sampai kepada Allah adalah sebaik-baik cara. Maka yang harus benar-benar kita waspadai adanya benalu-benalu tasawuf. Itu yang membahayakan tasawuf. Sehingga tasawuf yang semula pohon rindang akan penuh dengan benalu-benalu tasawuf. Kita sederhanakan tentang ilmu tasawuf. Yang jelas istilah tasawuf tidak pernah ada pada zaman baginda Nabi SAW. Akan tapi istilah pada zaman Nabi adalah istilah al-ihsan seperti yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Adapun lafaz tasawuf sendiri berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan diambil dari kata sof, barisan sof itu karena ahli tasawuf itu orang yang dekat kepada Allah, orang yang paling gemar untuk mengisi sof pertama. Ada yang mengatakan dari kata sofa yasfu artinya jernih. Karena orang bertasawuf adalah orang yang selalu menjernihkan, bersihkan hatinya. Ada ahli tasawuf mengatakan tasawuf dari kata suf. Suf itu wal. Dari kata wal. Karena orang tasawuf itu adalah biasanya pakai baju kasar, baju wal begitu. Itu ada untuk mengambilkan makna tasawuf. Ada tasawuf makna dari kata sopos. Sopos itu ada filosofi itu. Sopos itu artinya hikmah. Karena ahli tasawuf biasa dengan kalimat hikmah. Ini adalah perbedaan. Akan tapi yang jelas kalimat tasawuf yang tidak pernah ada pada zaman Nabi SAW. Akan tapi karena itu sudah menjadi istilah yang dipakai oleh para ulama. Maka kita pun terus tetap menjaga istilah tersebut. Agar yang semula familiar, ya tetap familiar. Jangan dirubah dengan yang lainnya. Biarpun merubah tidak salah. Tapi kita ingin beri rambu-rambu sederhana. Tasawuf itu intinya apa sih? Ilmu tasawuf itu intinya adalah ilmu bagaimana membersihkan dalam kita, yaitu hati kita. Kalau ilmu fikih itu membenahi gimana cara rukukmu, cara sholatmu yang benar secara zahir. Tapi tasawuf mengurusi batinnya, gimana engkau menghadirkan khusyuk dalam sholatmu. Ilmu fikih mengajari hendaknya kau bayar zakat tuh. Anfiqu berinfaklah zahirnya. Tapi batinnya adalah bagaimana engkau di saat berderma itu memandang mereka dengan kasih sayang dan cinta. Tolong kembalikan tasawuf dengan kalimat makna yang sederhana. Jangan dibawa kalimat tasawuf kepada sesuatu yang enggak jelas. Anda jangan bikin pusing orang. Jangan sampai dianggap tasawuf itu ilmu ribet. Karena terlalu banyak orang-orang yang membawa ilmu tasawuf kepada sesuatu yang orang tidak pada faham. Menjerumuskan. Sudah sederhana tasawuf itu adalah, kalau sedangkan seorang sufi itu bagaimana latifa biqalbi, orang sufi itu hasilnya jika dia dibongkar hatinya, dilihat hatinya, diputar, enggak malu lagi karena zahir batinnya sama. Maka tasawuf itu ilmu mengajari bagaimana kita jujur, bagaimana kita tulus, bagaimana ngerti balas budi, bagaimana kita ngerti sabar, bagaimana ngerti syukur, bagaimana kita khusyuk, bagaimana kita menghilangkan dengki, bagaimana menghilangkan, mana lebih bagus daripada ini? Ilmu apa? Ilmu tasawuf hayal itu apa? Hati-hati. Sesedih dengan sebagian orang membawa umat di saat bicara tasawuf seharusnya cepat nyampe malah tidak nyampe karena diajak muter-muter kepada sesuatu yang mereka tidak paham. Nabi mengajarkan agar kita bagaimana menghilangkan benci dan dengki, itu tasawuf. Penyakit hati, bagaimana kita memangkas kesombongan, itu tasawuf. Bagaimana mengajari kita sabar, itu tasawuf. Syukur, itu tasawuf. Bukan dibawa kepada hal yang aneh-aneh, tidak. Kalau memang ada satu orang misalnya, dia sampai kepada makom fana, dalam istilahnya tenggelam dalam kecintaan kepada Allah, kemudian berucap kalimat-kalimat yang dia semula adalah masyhur dengan kesufiannya, cuman akhirnya tenggelam dalam kecintaan kepada Allah sehingga kalimatnya menjadi tidak tertata secara syariat. Itu pun ilmunya nggak boleh disebarkan dan bukan ilmu yang perlu kita ambil. Sehingga dalam ukuran syariat ilmunya tidak bisa kita ambil. Makanya nggak perlu kita belajar dengan orang seperti itu. Kalau khusnudan dia wali, oke. Tapi ilmunya jangan disebarkan. Tapi orang banyak senang main di sini. Main di wilayah yang orang lain tidak paham. Masya Allah. Mana ada seperti itu? Banyak orang memusuhi tasawuf karena pelaku-pelaku tasawuf. Banyak orang memusuhi tasawuf karena sebagian pelaku-pelaku tasawuf.
Kita belajar berzikir. Berzikir itu bagaimana? Agar kita berzikir sendiri dengan lesannya. Sampai ada orang menafikan. Ada orang gaya tasawuf tapi mengatakan zikir gak penting lagi. Yang penting hati saya. Lesan ini adalah makhluk Allah yang perlu berzikir. Kok pakai hati saja? Perbandingannya iya antara hati dengan lesan. Lesan dengan hati, bagusan hati. Cuman kalau berzikir ya sekalian dong. Hatinya berzikir, lesannya berzikir. Jangan diremehkan zikir dengan lesan. Lalu dikatakan kalau orang hanya zikirnya dengan lesan saja belum sampai kepada Allah kalau tidak pakai hati. Zikir dengan lesan biarpun tidak khusyuk ada pahalanya. Zikir dengan lesan biarpun tidak khusyuk ada pahalanya. Karena ini ibadah lesan. Cuman dibarengi dengan kekhusyuan maka sampai kepada kemuliaan sesungguhnya. Seperti itu mohon ini. Sengaja kami ingin ulang lagi masalah tasawuf karena banyak orang bercerita tentang gaya tasawuf bikin orang tambah pusing. Kita pengen bahasanya ilmu kita ajarkan esok hari orang itu langsung baik dengan bapak ibunya. Itu loh. Kita ingin menyampaikan ilmu yang diambil dari guru-guru didengar oleh orang langsung dia menyambung silaturahmi nggak dendam lagi kepada saudara. Kita ingin menyebarkan ilmu yang orang menjadikan orang menjadi tidak dengki lagi dengan saudaranya. Itu loh yang kita perlukan. Apalagi selain ini. Terangkan orang-orang yang ngaku sufi tapi tidak pakai pegang syariat Nabi SAW. Apalagi yang perlu kita hadirkan. Jangan bikin umat bingung. Umat sudah terlalu banyak bingung dengan keadaan dunia ini. Jangan dibingung urusan beribadah kepada Allah. Permudah. Endingnya, para kekasih Allah adalah merasakan di dunia ini sudah seperti di surga. Belum masuk surga. Seperti di surga, seperti dikatakan oleh mereka. Kalau seandainya di surga itu keadaannya seperti yang aku rasakan saat ini, maka sudah sangat cukup. Apa itu? Tidak ada benci di hatinya, tidak ada dendam di hatinya, tidak ada dengki dalam hatinya. Masya Allah. Itu yang perlu kami hadirkan tentang ilmu tasawuf. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.